Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya, saya Jesslyn Yap, NIM 210406092 dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Apa itu kerukunan antar umat beragama? Dan bagaimana sih kerukunan antar umat beragama menurut pandangan agama Buddha? Nah, kerukunan antar umat beragama itu adalah kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Jadi masing-masing dapat hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Keadaan ini haruslah dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati. Kita semua sebagai umat beragama harus dapat saling menerima dan menghargai keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Adapun menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah kehidupan beragama di masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat peka di antara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Terjadinya suatu masalah sosial akan semakin rumit apabila masalah tersebut sudah berbau sara, suku, agama, dan ras. Terlebih lagi kalau sudah menyinggung agama tertentu. Di tengah kehidupan masyarakat, kita mengingat beragamnya agama di Indonesia. Menyadari hal tersebut, maka setiap agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedamaian hidup dalam bermasyarakat. Dalam membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha mengajarkan 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, dan juga menghindari percecokan, yang dimana akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah yang pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan. Berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebaikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat, menerima buah karma yang baik. Kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima, melaksanakan moral atau sila etika dengan sungguh-sungguh. Dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam, mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Menghadapi pernyataan-pernyataan orang yang merendahkan agama kita, Sang Buddha menasehati, ia menghinaku, ia menyinggung perasaanku, ia menyalahkanku, ia merugikanku. Bagi siapa yang selalu berpikir demikian, maka keresahan, kebencian, kemarahan akan ada pada dirinya. Tetapi barang siapa yang tidak berpikir demikian, maka ia akan tetap tenang, sabar, dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Dhammapada 3-4. Untuk mencapai kedamaian, Sang Buddha bersabda, barang siapa ingin mencapai kedamaian, ia harus cakap, jujur, tulus, rendah hati, lemah lembut, dan tidak takabur. Tentang kebencian dan cinta kasih, Sang Buddha bersabda,
Kebencian tak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi, kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah hukum yang abadi. Dhammapada 5. Sekian pembahasan saya mengenai kerukunan antar umat beragama. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan maupun penyampaian. Terima kasih dan Namo Buddhaya.